Gokil, sungguh di luar Nurul. Garuda Indonesia terbang tinggi dan fans tanah air auto euforia turun ke jalan. Dalam sebuah kejutan yang memukau, timnas Indonesia sukses mencuri 1 poin berharga dari markas angker Arab Saudi, menyamakan rekor Australia dalam laga yang penuh ketegangan. Pertandingan ini bukan hanya menampilkan pertarungan sengit di lapangan, tetapi juga strategi cerdik dari pelatih dan semangat juang yang menggetarkan jiwa, membuat para penggemar sepak bola Indonesia dan dunia terpukau. Akankah keberhasilan ini menjadi tanda awal dari era baru bagi timnas kita? Simak ulasan lengkapnya untuk mengetahui rahasia di balik pencapaian gemilang ini. Alhamdulillah, berkah buat semuanya. Sintayong menerima kabar baik yang mengejutkan usai timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kabar tersebut bisa menjadi game changer bagi masa depan timnas kita. Setelah pertandingan yang penuh drama dan strategi cerdas, pelatih asal Korea Selatan ini mendapatkan informasi yang bisa mengubah arah perjalanan tim menuju Piala Dunia. Apa sebenarnya berita mengejutkan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi timnas Indonesia? Jangan lewatkan detail lengkapnya yang bakal membuat Anda terpukau dan semakin optimis tentang perjalanan timnas. Super sensasional. Lagi dan lagi kabar bahagia menghampiri Garuda Indonesia. Tuhan sedang tersenyum pada fans tanah air saat ini. Setelah menahan Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapat kabar baik yang menggembirakan. 1 pemain yang berpotensi dinaturalisasi siap bergabung dalam pertandingan melawan Australia. Berita ini mengundang spekulasi dan kegembiraan di kalangan penggemar sepak bola karena kehadiran pemain tersebut bisa jadi penambah kekuatan signifikan bagi timnas. Siapakah sosok misterius ini dan bagaimana dampaknya bisa mengubah jalannya kompetisi? Jangan lewatkan informasi terbaru tentang bagaimana satu keputusan strategis dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia dalam laga krusial mendatang. Gacor, super fantastis. Sampai kehabisan kata-kata terhadap kiper baru kebanggaan Garuda Indonesia ini. Maarten Paes mendadak menjadi trending topik setelah penampilannya yang spektakuler menjadikannya pahlawan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Dengan penyelamatan krusial dan kepemimpinan yang mengesankan di bawah Mister Gawang, Paes tidak hanya memastikan hasil imbang yang berharga, tetapi juga mencuri perhatian dunia sepak bola. Apa yang membuat performanya begitu istimewa dan bagaimana kontribusinya bisa mengubah nasib timnas Indonesia? Temukan cerita lengkap di balik momen heroik ini yang membuat nama Maarten Paes jadi perbincangan hangat di seluruh media sosial. Super gokil, 4 jempol dah untuk kapten kita yang satu ini. Ungkapan Jay Itzes terbukti menjadi ramalan yang mengejutkan ketika sang kapten timnas Indonesia memimpin timnya meraih hasil yang memukau di markas Arab Saudi, membuat tuan rumah gigit jari. Dengan ketenangan dan keberanian yang luar biasa, Itzes tidak hanya menginspirasi rekan-rekannya, tetapi juga memanfaatkan momen krusial untuk menghadapi tekanan dengan cerdas. Bagaimana strategi dan kepemimpinan Itzes mampu mengguncang dominasi Arab Saudi dan apa dampaknya bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya dan saksikan bagaimana seorang kapten bisa mengubah nasib tim dalam satu pertandingan bersejarah. Rasain deh loh, sekarang gigit jari. Dasar tetangga paling berisik. Supporter Malaysia turut merayakan hasil imbang yang diraih timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan perayaan tersebut mengejutkan banyak pihak.
Terbukti meski tim mereka tidak terlibat langsung, antusiasme dan dukungan para supporter Malaysia menunjukkan solidaritas yang tidak terduga di dunia sepak bola. Apa alasan dibalik euforia ini dan bagaimana pengaruh hasil imbang tersebut dapat merubah dinamika persaingan di kawasan? Ikuti kisah menarik tentang bagaimana sebuah pertandingan bisa menyatukan hati para supporter lintas negara dalam sorotan global. Yes, alhamdulillah. Kabar bahagia super bombastis. Reaksi klub Maarten Paes meledak setelah sang kiper timnas Indonesia melakukan penyelamatan penalti yang dramatis melawan Arab Saudi dan media sosial dipenuhi dengan pujian serta kekaguman. Klubnya tidak hanya menunjukkan rasa bangga yang mendalam, tetapi juga mengungkapkan bagaimana momen heroik ini mempengaruhi citra dan reputasi Paes di level internasional. Apa komentar resmi dari klubnya dan bagaimana penyelamatan ini dapat mempengaruhi kariernya ke depan? Simak cerita lengkapnya dan temukan mengapa Paes kini menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola global. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Timnas Indonesia berhasil menyamai catatan rekor yang pernah dimiliki Australia usai menahan imbang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keangkeran markas dari skuad berjuluk The Green Falcon menjadi cobaan pertama bagi pasukan Garuda yang berakhir dengan hasil positif. Skuad asuhan Sintayong secara mengejutkan meraih hasil imbang 1-1 atas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City pada Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Stadion King Abdullah sebelumnya terkenal dengan keangkerannya dengan belum adanya catatan tim tamu yang meraih kemenangan. Sejak dibuka pada 2014 silam, stadion berkapasitas 62.000 penonton itu seakan menjadi tempat yang sangat angker bagi lawan dari Arab Saudi. Tercatat dari 11 pertandingan yang bergulir di stadion tersebut, Arab Saudi belum pernah dilanda kekalahan. Satu-satunya hasil imbang yang dialami The Green Falcon saat laga kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu Arab Saudi untuk pertama kalinya berhasil ditahan imbang dengan skor akhir 2-2 pada 7 November 2016 silam. Sedangkan untuk 10 laga lainnya, salah satu raksasa Asia itu selalu berjaya dengan menaklukkan tamunya di stadion tersebut. Berdasarkan catatan yang ada, Timor Leste, Malaysia, Irak, Cina, Oman, Uni Emirat Arab, Australia, dan Jepang harus pulang dengan tangan hampa. Keangkeran dari markas Arab Saudi itu pada akhirnya masih terus berlanjut dengan timnas Indonesia yang hanya meraih hasil imbang. Laga yang berkesudahan sama kuat 1-1 membuat timnas Indonesia meraih 1 poin perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang tampil dominan berhasil memimpin terlebih dahulu dengan gol yang diciptakan Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19 di babak pertama. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, langsung mendapat kabar gembira usai berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat (6/9) dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, timnas Indonesia unggul lebih dulu melalui gol yang diciptakan Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19 lewat tembakan kerasnya. Gol tersebut sempat membentur Sandy Walsh yang berada di depan gawang Arab Saudi, tetapi FIFA mencatatnya sebagai milik Ragnar Oratmangoen. Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan di ujung babak pertama melalui gol Musab Al-Juwair yang sempat membentur Calvin Verdonk.
Pada menit ke-77, Arab Saudi nyaris membalikan keadaan lewat titik putih setelah Maarten Paes melakukan blunder di dalam kotak penalti. Penjaga gawang FC Dallas ini kehilangan kontrol bola sehingga pemain Arab Saudi, Faraz Albrikan, mampu merebutnya. Maarten Paes pun langsung menjatuhkan Faraz Albrikan hingga akhirnya wasit menunjuk titik putih untuk tim berjuluk Green Falcons itu. Beruntung, Maarten Paes dengan sigap mengantisipasi tendangan penalti Salem Al-Dawsari sehingga tidak mengubah skor pertandingan. Dia kembali menunjukkan kemampuan hebatnya pada menit ketiga setelah berhadapan 1-1 dengan Faraz Albrikan. Dengan hebatnya, penjaga gawang berusia 26 tahun itu menahan bola hingga akhirnya timnas Indonesia mengemas 1 poin dari markas Arab Saudi. Seusai pertandingan, Shin Tae-yong langsung menerima kabar baik untuk pertandingan selanjutnya melawan Australia. Justin Hubner yang absen pada laga kontra Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning dipastikan sudah bisa tampil melawan Australia. Pertandingan melawan Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (10/9). Timnas Indonesia langsung mendapatkan kabar baik usai menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda telah mengawali kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan sensasi. Bermain di hadapan para pendukung Arab Saudi, timnas Indonesia sudah berhasil unggul sejak menit ke-19 berkat gol Ragnar Orotmangoen. Tembakan sang penyerang FC Vedender mengenai Sandy Walsh dan itu membuat kiper The Green Falcons, Mohamed Al-Owais, tak berdaya untuk menghentikan bola. Arab Saudi berhasil menyamakan skor menjelang jeda turun minum ketika tembakan Musab Fahs Al-Juwair berbelok arah karena mengenai Calvin Verdonk. Tim asuhan Roberto Mancini sempat memiliki kesempatan untuk membalikan skor ketika mendapatkan penalti pada menit ke-79. Namun eksekusi Salem Al-Dawsari mampu dihentikan oleh kiper Maarten Paes yang sejatinya membuat blunder hingga timnas Indonesia diganjar penalti. Kini timnas Indonesia harus segera mengalihkan perhatian kepada laga berikutnya ketika menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa (10 September 2024) mendatang. Laga tersebut kabarnya akan dihadiri oleh salah satu pemain keturunan yang disebut-sebut sedang mengurus proses naturalisasi. Dialah Mads Hilgers yang sedang ramai dikabarkan bakal menyusul jejak Tom Haye, Jay Itzes, hingga Calvin Verdonk untuk dinaturalisasi. Menurut klaim dari akun @maurice0545 yang sering membahas FC Twente di media sosial X, Hilgers sedang menjalani proses naturalisasi. Dia mengklaim bek tengah FC Twente itu sudah berada di Senayan dan akan menghadiri laga antara timnas Indonesia kontra Australia di GBK. Nama kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, jadi sorotan jagat maya hingga jadi trending topik usai bantu skuad Garuda curi poin di markas Arab Saudi. Maarten Paes yang jalani laga debut bersama timnas Indonesia hari Jumat 06/09/24 ini. Sukses tampil memukau saat bertemu Arab Saudi di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Bertanding di King Abdullah Sports City, pemain dari FC Dallas tersebut mampu jadi tembok kokoh di bawah mistar gawang. Sepanjang 90 menit laga berjalan, tercatat Paes sukses melakukan 4 kali penyelamatan penting. Termasuk 1 penyelamatan dari tendangan penalti yang membuat timnas Indonesia terhindar dari kekalahan. Timnas Indonesia pun sukses mengamankan 1 poin dari markas Arab Saudi setelah bermain imbang 1-1.
Gol skuad Garuda di laga ini dicetak oleh Ragnar Oratmangoen menit ke-19, sementara gol penyama kedudukan Arab Saudi dilesakan Musab Fahs Al-Juwair menit 45+3. Pasca laga, performa impresif Maarten Paes pun mendapat sorotan tajam dari para penggemar timnas Indonesia. Bahkan nama Maarten Paes jadi trending topik alias paling banyak dibahas di media sosial pada Jumat dalam kurung 09/04/24 dini hari ini. Melansir dari laman X, terpantau jika nama Paes sudah diulas atau dibahas sebanyak 45.000 lebih cuitan oleh netizen. Rata-rata para netizen memuji kualitas Maarten Paes yang sangat tenang dalam menjaga pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, dengan hasil imbang yang diraih kontra Arab Saudi membuat timnas Indonesia bertengger di urutan 4 klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Skuad Garuda berjarak 2 poin dari Jepang sebagai pemuncak yang di laga pertama mampu menghancurkan Cina dengan skor 7-0. Setelah menghadapi Arab Saudi, anak asuh Shin Tae-yong akan langsung pulang ke Indonesia dan bersiap hadapi laga kedua kontra Australia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes membuktikan kualitas dan ucapannya ketika skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi pada laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek berusia 24 tahun itu berhasil membawa timnas Indonesia mencuri 1 poin dari markas Arab Saudi setelah laga berakhir 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat 6/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong lebih dulu mencetak gol melalui sepakan Ragnar Oratmangoen di menit ke-19. Namun Arab Saudi mampu menyamakan kedudukan via Musab Al-Juwair pada menit ke-45-3. Hasil imbang ini terbilang positif bagi timnas Indonesia yang berstatus sebagai tim tamu, apalagi skuad Garuda hanya menempati peringkat 133 dunia selagi Arab Saudi bertengger di posisi 56 dunia. Terlebih, timnas Indonesia telah mencetak sejarah dengan menjadi tim yang mampu mencuri poin di markas Arab Saudi, usai sebelumnya selalu menang ketika main di kandangnya sejak ditahan Australia pada 2018 lalu. Hasil ini membuat timnas Indonesia untuk sementara berada di peringkat keempat Grup C dengan 1 poin. Berada di bawah Jepang selaku pemuncak klasemen dengan 3 angka, Bahrain 3 poin, dan Arab Saudi dengan poin yang sama. 1 poin yang didapat Indonesia itu tak lepas dari peran Jay Itzes yang tampil klinis dalam laga tersebut. Ex-back FC Eindhoven dan GA Eagles itu membuktikan pernyataan yang sebelumnya. Saat konferensi pers jelang laga, back Venezia FC tersebut ingin menjadikan duel timnas Indonesia melawan Arab Saudi sebagai momen untuk para pemain Garuda memberikan kejutan agar bisa dipandang dunia. Sejujurnya, ini adalah kesempatan bagus bagi kami. Tergabung dengan tim kuat, kami bisa melakukan sesuatu dalam kurung kejutan agar timnas Indonesia makin dikenal, kata pemain yang akrab dipanggil Bang J itu dalam konferensi pers jelang laga pada Rabu dalam kurung 4 September 2024 lalu. Pernyataan Jay Itzes itu terbukti. Timnas Indonesia di luar dugaan berhasil mencuri poin dari Arab Saudi sekaligus membuat pasukan Roberto Mancini gigit jari karena frustrasi gagal membobol gawang Maarten Paes kedua kalinya. Keberhasilan timnas Indonesia curi poin dari markas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan sejumlah negara termasuk rival Garuda di ASEAN. Seperti diketahui, timnas Indonesia mampu meraih poin perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang 1-1 kontra Arab Jumat dalam kurung 06/09/24 dini hari waktu Indonesia Barat.
Bertanding di King Abdullah Sports City, skuad Garuda sempat unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangoen menit ke-19. Akan tetapi jelang babak pertama berakhir, Arab Saudi mampu menyamakan kedudukan melalui Musab Fahs Al-Juwair. Dengan hasil ini, timnas Indonesia pun bertengger di urutan 4 klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Skuad Garuda berjarak 2 poin dari Jepang sebagai pemuncak yang di laga pertama mampu menghancurkan Cina dengan skor 7-0. Pasca laga, keberhasilan timnas Indonesia amankan poin krusial di markas Arab Saudi sukses mendapat sorotan sejumlah pihak termasuk para supporter dari negara ASEAN. Salah satunya adalah Malaysia, rival serumpun skuad merah putih ini terpantau ikut merayakan hasil imbang timnas Indonesia. Dilansir dari cuitan akun X @onevootbalem, sang pemilik akun memposting hasil pertandingan Indonesia dan disertai caption menyala. Sontak postingan tersebut langsung mendapat reaksi beragam dari netizen tanah air. "Makasih sudah sokong kami, makasih banyak ya," ucap @ferdian54. "Makasih jiran," tambah @abuara. FC Dallas, klub yang menaungi Maarten Paes, memberi reaksi di media sosial terhadap aksi sensasional sang penjaga gawang terhadap situasi penalti kontra Arab Saudi. Skuad Garuda mengawali kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat dengan sensasional. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dalam laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Duel tersebut berlangsung sengit selama 90 menit dengan skuad asuhan Shin Tae-yong nyatanya mampu memberikan perlawanan yang luar biasa terhadap Arab Saudi yang jauh lebih difavoritkan. Tampil di hadapan pendukung lawan, timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-19 melalui Ragnar Oratmangoen. Tembakan penyerang FCV Dender tersebut mengenai Sandy Walsh yang membuat bola tak mampu diselamatkan kiper Arab Saudi, Mohamed Al-Owais. Namun Arab Saudi berhasil menyamakan skor menjelang jeda turun minum melalui Musab Fahs Al-Juwair yang membuat babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Duel sengit berlanjut pada babak kedua dan Arab Saudi mendapatkan peluang untuk membalikan skor menjadi 2-1 setelah wasit memberikan penalti pada menit ke-79. Namun demikian, Maarten Paes berhasil menahan eksekusi penalti Salam Al-Dawsari dan menjaga skor tetap 1-1. Momen tersebut nyatanya diunggah oleh akun resmi FC Dallas di media sosial X atau yang sebelumnya Twitter. Bahkan, tak hanya momen tersebut, FC Dallas juga mengunggah banyak momen penting lain yang dialami timnas Indonesia dalam laga kontra Arab Saudi. Pada akhirnya, timnas Indonesia berhasil mempertahankan skor 1-1 meski sempat mencoba beberapa kali untuk mencetak gol. Skuad Garuda pun berhasil membawa pulang 1 poin, yang mana memang menjadi target dari Shin Tae-yong sebelumnya.